Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan membahas tentang fatwa perbankan syariah. Kami dari 6 orang ya, anggotanya ada saya Haikal Dawanik, ada Ridwan, ada Ananda Yoga, ada Vidi Ahmad, ada Ananda Arifah, ada Rahmat Rio. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama itu adalah apa sih fatwa ya kan, kita harus tahu bahas fatwa artinya apa ya kan. Jadi menurut KBBI, fatwa itu diartikan sebagai jawaban atau keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah. Fatwa juga bermakna nasihat orang alim, pelajar baik, atau petua. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti terhadap peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Jadi gini, dalam suatu kasus dalam kehidupan ya kan, itu kan udah diatur tuh misalnya dalam syariah, udah diatur dalam Al-Quran yang udah dibahas kemarin tuh. Uh, terus kalau dalam bernegara diatur syariah, uh, yang ada di Quran dan hadis itu kan nggak semuanya diterangkan jelas. Nah, sedangkan kita juga era itu kan semakin maju, ada yang perlu disesuaikan. Nah, hal-hal yang perlu disesuaikan inilah akhirnya jadi masalah ya, karena makanya perlu ada fatwa. Itu adalah penyesuaian hukum-hukum yang sebelumnya kurang jelas dijelaskan di era yang lebih maju ini. Lanjut. Yang kedua itu dasar hukum fatwa. Pada umumnya, fatwa itu ditetapkan berdasarkan keterangan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Keempatnya merupakan sumber dalil hukum syariah yang telah disepakati oleh jumhur ulama. Jumhur ulama menyepakati validitas keempat sumber tersebut sebagai sumber-sumber hukum syariah. Ya, kita udah tahu lah ya sumber-sumber hukum syariah itu ada 4 itu ya, Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, dasar dari fatwa itulah dari keempat itu. Lanjut. Lalu penjelasan fatwa bersifat mengikat atau enggak sih, kan? Fatwa MUI ini kedudukannya sebatas sebagai hukum aspiratif dan hanya mengikat dan ditaati oleh umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu. Jadi fatwa MUI ini punya legalitas untuk memaksa tidak punya legalitas untuk memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam. Selama belum ditetapkan sebagai hukum positif, maka fatwa MUI ini adalah hukum aspiratif dalam konteks hukum nasional ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa fatwa ini tidak bersifat mengikat ya. Karena udah jelas itu misalnya regulasi yang mengikat itu ya dari undang-undang dasar, undang-undang lainnya, Perpu, undang-undang daerah dan sebagainya itu karena kita bernegara. Kalau misalnya syariah itu kan jelas dari Quran, hadis dan keempatnya tadi, sedangkan fatwa itu tambahan, hanya aspiratif, hanya untuk menjelaskan aja sih yang kurang jelas itu di keempat dasar hukum tadi. Lanjut. Yang berikutnya itu kedudukan fatwa masyarakat. Dalam aspek sosial, fatwa MUI ini dipandang sangat penting di tengah mayoritas masyarakat Indonesia yang Islam. Ya, kita tahu tidak masyarakat di Indonesia ini lebih dari 80 atau bahkan 90% ya. Jadi peran fatwa MUI ini sangat didambakan bisa menyatukan masyarakat yang begitu majemuk dengan diharapkan melaksanakan peran dan tugasnya dalam pemberian fatwa dan nasihat, baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat berkaitan dengan persoalan agama, khususnya persoalan yang berkaitan yang dihadapi. Ya kan? Jadi kita itu bernegara di sini kan dari macam suku, adat ya kan. Nah itu kan punya kecenderungan masing-masing gitu. Cuma pada dasarnya mayoritas kita itu Islam. Nah dengan adanya fatwa ini ya diharapkan itu bisa menjadikan jawaban atas masalah-masalah yang diragukan sebelumnya gitu. Gitu. Lanjut. Silahkan materi berikutnya. Ya, urgensi fatwa perbankan syariah. Keberadaan fatwa menjadi sebuah keharusan sebagai jawaban atau langkah preventif terhadap masalah-masalah yang dimungkinkan akan timbul di kemudian hari. Keberadaan fatwa dalam perbankan syariah ialah untuk menghindari adanya kerusakan, baik dari segi akad, segi transaksi, segi syariah, ataupun segi lainnya. Artinya,
Dalam menjalankan aktivitasnya, lembaga perbankan syariah wajib mengikuti fatwa yang dikeluarkan DSN MUI. Apabila lembaga perbankan syariah tidak mengikuti atau menyimpang dari fatwa DSN MUI, maka DSN MUI bisa memberikan peringatan atau menghentikan penyimpangan tersebut. Sehingga Bank Syariah sebagai institusi bisnis tidak boleh keluar dari prinsip syariat. Apabila melanggar prinsip-prinsip, maka Bank Syariah secara otomatis telah melanggar UU yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, bagaimana fatwa bisa menjadi hukum yang bersifat mengikat? Nah, eksistensi fatwa MUI dalam perspektif negara hukum Pancasila muncul pertanyaan mendasar, yaitu apakah fatwa MUI merupakan hukum positif atau bukan? Dengan kata lain, apakah fatwa MUI merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan? Untuk menjawab hal ini, maka pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dapat diajukan rujukan. Karena di dalam pasal tersebut telah ditentukan unsur-unsur dari peraturan-peraturan perundang-undangan atau hukum positif. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menentukan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk. Jadi dapat disimpulkan bahwa fatwa itu mengikat dengan diberikan perlindungan langsung oleh undang-undang. Dalam hal ini, fatwa itu didukung oleh undang-undang. Selanjutnya, fatwa perbankan syariah, yaitu wadiah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 36 /DSN MUI /10 Romawi /2002. Akad penitipan barang yang berbunyi akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Dan kemudian akad mudharabah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 7 DSN MUI /4 Romawi /2000. Akad kerjasama atau usaha antara pihak pertama Malik Syahibul Mal atau Bank Syariah yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua amil, mudharib atau nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja atau lalai atau menyalahi perjanjian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator berikutnya. Akad musyarakoh diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 8 DSN MUI nomor 4 tahun 2000. Akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing. Akad murabahah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 90 DSN MUI nomor 12 tahun 2013. Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Akad salam diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 5 DSN MUI nomor 4 tahun 2000. Akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. Akad istisna diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 6 DSN MUI nomor 4 tahun 2000.
Akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli mustasni dan penjual atau pembuat sani. Akad ijaroh diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 112 DSN MUI nomor 9 tahun 2017. Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh presentator berikutnya. Baik, selanjutnya ialah akad ijarah muntahiyah bil tamlik diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 27 DSN MUI tahun 2002. Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa. Jadi ini merupakan aturan rules atau tulisan yang harus ditandatangani, persyaratan apa yang harus diberikan disebutkan dengan akad ijarah muntahiyah. Karena ijarah merupakan sewa, muntahiyah itu merupakan aturan apa yang harus ditaati ketika kita menyewa barang tersebut dengan opsi pemindahan, tak pemilikan, kayak gitu-gitu. Next. Setelah itu ada akad qardah. Qardah itu dalam bahasa Arab ya artinya al-qatu, artinya terputus. Akad di mana sudah masa tenggat peminjaman penyewaan dari barang yang kita sewa. Nah, akad pinjam, makanya dikatakan di sini akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Artinya akad qardah adalah akad yang telah terputus antara si penyewa dengan orang yang menyediakan sewa tersebut. Namun akan dikenakan sanksi jika nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya. LKS atau lembaga keuangan syariah dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah tersebut. Next. Fatwa tentang syariah kart. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 54 DSN MUI tahun 2006. Menimbang bahwa kartu kredit yang ada menggunakan sistem bunga atau interest sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah, namun bahwa syariah card diperbolehkan dengan sebagaimana telah diatur dalam fatwa ini, yaitu menggunakan akad kafalah, ada yang menjamin, dan qardah akad yang tadi ada akad terputusnya, dan juga ijarah sewa menyewa, dan ketentuan tentang batasan tidak menimbulkan riba, tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai syariah, tidak menimbulkan pembelanjaan yang berlebihan yang dapat dikatakan dalam Al-Quran itu israf, dan menetapkan pagu maksimal pembelanjaan, tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan prinsip syariah. Next. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 2 DSN MUI tahun 2000 tentang masalah tabungan. Menimbang bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam secara syariah, menetapkan fatwa tentang tabungan ada 2 jenis, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga tidak dibenarkan dan tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Nasabah bertindak sebagai pemilik dana, sedangkan bank sebagai si pengelola dana. Sebagai pengelola dana dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan khususnya dengan prinsip-prinsip Islam dan mengembangkannya termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak yang lain. Nah, baik, selanjutnya akan dibacakan oleh presentator selanjutnya. Selanjutnya yaitu tentang Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 3 DSN MUI 4 tahun 2000 tentang deposito.
menetapkan bahwa deposito yang tidak dibenarkan secara syariah adalah deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. Sementara itu, deposito yang dibenarkan secara syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Selanjutnya, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 1 DSN MUI 4 Tahun 2000 tentang Giro menetapkan bahwa giro tidak dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga. Sementara itu, giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Ketentuan umum giro berdasarkan wadiah yaitu bersifat titipan. Titipan bisa diambil kapan saja, tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan presentator selanjutnya. Baik, selanjutnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 40 DSN MUI 10 tahun 2003 tentang pasar modal dengan prinsip syariah. Di sini terdiri dari 8 pasal, yaitu pasal pertama yang membahas ketentuan utama dan pasal kedua prinsip syariah di bidang pasar modal, yaitu perdagangan dipandang telah sesuai dengan syariah apabila telah memenuhi prinsip syariah. Dan pasal ketiga membahas kriteria emitmen, yang artinya perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan dilarang melakukan riba serta jual beli barang haram. Dan pasal keempat yaitu membahas jenis efek syariah seperti saham syariah, reksadana syariah, obligasi syariah. Lalu pasal kelima membahas tentang transaksi yang dilarang, yaitu transaksi yang mengandung doror, goror, riba, maisir, riswah. Lalu pasal ke-6 membahas harga pasar yang wajar sesuai dengan harga sesungguhnya dari aset tersebut. Kemudian pasal ke-7 membahas keterbukaan informasi dan pasal ke-8 membahas penutup. Gitu. Next. Selanjutnya yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 17 DSN MUI 9 tahun 2000 tentang penundaan pembayaran. Menimbang bahwa nasabah mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Orang yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran akan dikenakan sanksi LKS kepada nasabah yang mampu membayar namun menunda-nunda pembayaran. Tetapi yang tidak mampu membayar karena force majeure tidak boleh dikenakan sanksi. Agar mendisiplinkan nasabah, maka menggunakan prinsip takzir dan sanksi dapat berupa denda atas dasar yang pernah disepakati saat akad ditandatangani. Kemudian uang denda akan dijadikan sebagai dana sosial. Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Mungkin sekian yang dapat disampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan tentang fatwa perbankan syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila banyak salahnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.